Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru harapkan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Bu Guru Agil Usriani. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan soal pengayaan dan pembahasan semester 1. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, tahun pelajaran 2020-2021. Kita mulai ya. Untuk soal pengayaan mata pelajaran PPKN. Silanglah huruf A, B, C, dan D di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Melakukan ibadah sesuai kepercayaan. 2. Mendoakan teman. 3. Menghormati teman yang sedang beribadah di masjid. 4. Berdoa sebelum makan. Pernyataan di atas merupakan penerapan Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Manakah jawaban yang paling betul? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Sila pertama. Apakah bunyi sila pertama itu? Apakah kalian masih ingat bunyi dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila? Mari kita baca bersama-sama. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna dari sila pertama antara lain: 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya terhadap orang lain. Itulah untuk soal nomor 1 pelajaran PPKN. Untuk nomor 2 dan 3, silahkan kalian bisa mengerjakannya sendiri ya. Selanjutnya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditentukan dengan memperhatikan: A. Letak kalimat penjelasnya, B. Letak kalimat utamanya, C. Kata kuncinya, atau D. Pola paragrafnya. Coba, kira-kira nomor 1 jawabannya apa ya? Betul, jawabannya adalah B. Letak kalimat utamanya. Ide pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok. Istilah lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama. Dalam paragraf, ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya, 5 langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, baca
baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, dan akhir paragraf. Tandai ide pokok setiap paragraf. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Selanjutnya, untuk nomor 2 dan 3, mata pelajaran bahasa Indonesia, silahkan kalian mengerjakannya ya. Selanjutnya, mata pelajaran IPA. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai A. akar, B. daun, C. batang, D. bunga. Manakah jawaban yang paling betul? Ya, jawabannya adalah D. bunga. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin, serbuk sari, dan putik, atau nama lainnya adalah melakukan perkawinan. Yang kedua, tumbuhan memiliki bunga. Yang ketiga, calon individu baru berupa biji. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif, cirinya tidak adanya peleburan sel kelamin, dibantu oleh manusia. Individu baru berasal dari bagian tubuhnya. Contoh perkembangbiakan generatif terdapat pada bunga. Sedangkan untuk vegetatif, contohnya adalah perkembangbiakan yang berupa akar tinggal pada tanaman jahe, umbi lapis pada bawang merah, kemudian umbi batang pada ketela, umbi akar pada wortel, tunas pada pohon pisang, umbi batang pada kentang, dan sebagainya. Kemudian untuk nomor 2 dan 3, silahkan kalian mengerjakan sendiri ya. Selanjutnya, mata pelajaran IPS. ASEAN merupakan organisasi yang anggotanya berjumlah A. 10 negara, B. 9 negara, C. 8 negara, D. 7 negara. Kira-kira mana ya jawaban yang paling benar? Ya, jawabannya adalah A. 10 negara. 10 negara anggota ASEAN itu terdiri atas siapa saja? 5 pendiri, yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina. Kemudian anggota tambahan Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Lambang ASEAN. Lambang ASEAN memiliki arti. Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Lambang warna merah melambangkan semangat dan dinamisme. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Warna putih melambangkan ketulenan, sedangkan arti simbol 10 tangkai padi melambangkan 10 anggota ASEAN. Cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara yaitu bersatu dan bersahabat. Sedangkan bulatan melambangkan kesatuan ASEAN. Silahkan kalian bisa mengerjakan untuk nomor 2 dan 3 ya. Selanjutnya, mata pelajaran SBDP. Berikut bahan lunak yang digunakan untuk membuat patung adalah A. kayu, B. batu, C. semen, D. liat. Jawabannya adalah D. tanah liat. Patung dan pembuatannya. Patung adalah sebuah karya seni yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Patung dibuat menggunakan bermacam-macam bahan sebagai berikut. Pertama, menggunakan bahan lunak. Material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Yang kedua, bahan sedang. Material yang tidak lunak dan tidak keras. Misalnya kayu waru, kayu sengon, dan sebagainya.
Yang ketiga, bahan keras. Material dapat berupa kayu atau batu-batuan, misalnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, untuk nomor 2 dan nomor 3, silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Demikian soal dan pembahasan yang Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat, kalian pasti bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.